Konon iblis leluhur. Tidak diketahui dari mana datangnya. Tidak diketahui kemana perginya, ada di antara langit dan bumi menyelamatkan dunia dari bencana. Kami rela menjadi budak selamanya mengabdi pada iblis leluhur. 4 budak. Setelah mendapatkan kekuatan aneh, Demi merebut kekuasaan menimbulkan kekacauan di dunia iblis leluhur untuk menyelamatkan umat. mengumpulkan seluruh darah murninya menjadi batu darah. Cepat ikuti. Berhenti. 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 Serahkan batu darah iblis leluhur, atau Di hadapanku tidak ada yang berhak mengatakan itu. Pantaskah di tempat ujian neraka keluarga Pranotoku manusia aneh terkuat yang selamat? Sayang sekali, selama 1000 tahun, belum ada yang berhasil menyatu dan membangkitkan garis darah iblis leluhur. Bahkan jika harus menghancurkannya, aku tidak akan memberikannya padamu. Kalau begitu, musnahkan saja. Kakak Guying, Jangan menangis. Bertahan hidup. Batu darah. Menyerapnya. Bagaimana mungkin dia bisa menyatu dengan garis darah iblis leluhur? Bersambung. Ini. kalian semut. Berani juga mengincar kekuatan iblis leluhur? Seribu tahun, satu-satunya orang aneh yang membangkitkan darah iblis leluhur, akhirnya lahir, aku pasti akan menangkapmu, penyihir kecil. Yang ini paling bagus, tahun depan kita tanam yang ini. Kok ada anak kecil? Anak. Anak! nasi goreng sudah siap. Ayah, biar aku. Xiao Yun, apakah kamu sakit kepala lagi? Duduk dulu. Penyakit kepala sejak kecilmu ini sudah kemana-mana rumah sakit di kota Awan. Tidak bisa sembuh, malah semakin parah, benar-benar menyusahkanmu. Ibu, ayah, aku sudah tidak apa-apa, aku tahan aja. Kawan, minum sepuasnya. Baiklah, minum. Halo nasi goreng kalian. Mari, taruh sini. Di tempat jelek begini masih ada cewek cantik begini. Temani kami minum sedikit. Tangan kecil ini licin sekali. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, lepaskan. Minumlah, jangan takut. Tidak akan memakanmu. Jangan takut. Lepaskan aku. Xiao Yun, Ini? Xiaoyun. Suruh putrimu minum dengan Kak Kiang, jangan rusak suasana Kak Kiang. Ini. Putriku tidak bisa minum alkohol, kalau begitu lebih baik. Jangan banyak bicara. Kak Kiang tertarik pada putrimu. Itu keberuntungannya. Kak Kiang adalah adik kandung dari Bos Wijaya. Tahu siapa Bos Wijaya? Itu di kota Awan, salah satu dari 4 keluarga aneh besar. Anak angkat dari kepala keluarga Wijaya adalah penguasa kota Awan. Bersambung. Jangan melongo sini, kemari. Biar Bang sayang kamu, Bang. Anak saya masih kecil, belum bisa minum. Sialan lu. Kalau berani halang gue bunuh lu, ngerti?
Jangan pukul ayahku. Aku temani minum. Aku temani minum. Tadi Bang lagi senang. Cuma mau minum-minum. Sekarang gue lagi enggak senang. Kamu nih harus temani tidur. Brengsek, jangan sentuh anakku. Jangan pukul ayahku. Si Pincuk. Berani lu tabrak Bang Chiang? Lu si tua bangka. Hari ini gue hancurin dulu lapak lu. Lalu tiduri anak lu. Kawan-kawan. Hancurin. Siap. Jangan. Hancurin. Lari. Jangan hancurin, jangan. Jangan hancurin, kumohon kalian. Jangan hancurin, kumohon. Diam lu si Pincuk. Ini. Ada apa? Tadi ada apa? Entah. Pak Tua. Di depan Bang Chiang berlagak sok misterius, ya kan? Bukan. Ayah. Jangan bergerak si Pincuk. Lu si tua bangka. Udah dikasih muka malah nggak tahu diri. Ayah. Istri. Ibu. Jangan pukul. Si Pincuk. Si tua. Ayah. Ayah. Jangan pukul lagi. Kalau ada masalah, hadapi aku. Mau cepet mati ya? Baik. Kumohon jangan pukul lagi. Baik. Hampir 1000 tahun. Saatnya bangun. Aku antar dulu. Bersambung. Kakak Chiang. Pergi. Kamu habis ini adiknya Bos Jin. Bos Jin akan mencarimu. Xiao Yun. Kurang ajar. Berani datang ke keluarga Pranoto mencuri batu darah. Chenjo. Sudah datang. Ada apa? Sudah 10 tahun batu darah akhirnya merasakan keberadaan penyihir itu cukup dengan darahnya sebagai pemandu. Keluarga Pranoto bisa menembus level leluhur iblis saat itu. Chenjo pasti temukan penyihir itu, bawa dia kembali. Penyihir. Adalah yang dulu itu yang membuatku cedera parah. Musnahkan saja. Benar, penyihir dulu menyerap setengah batu darah, sisa setengah batu darah ini, bahkan setelah 10.000 tahun, masih bisa merasakan arah garis darahnya. Oh begitu. Cincin yang kuberikan padamu sebelumnya bisa menentukan perkiraan lokasi penyihir. Tenang saja. Pasti aku akan diam-diam membawa mayatnya kembali. Jangan. Meskipun kamu sekarang ahli kekuatan super tingkat atas, tapi dia memiliki garis keturunan leluhur iblis. Kekuatannya besar, jangan meremehkan musuh. Kuat. Kalau begitu aku ingin lihat siapa sebenarnya yang lebih kuat. Bersambung. Xiao Yun.
Xiaoyun. Xiaoyun. Jangan sampai terluka saat latihan nanti. Nanti bisa meninggalkan bekas luka. Siap Guying. Guying. Xiaoyun. 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 Akhirnya sadar. Ayo, pelan-pelan. Ibu ayah, kalian bagaimana? Apakah orang-orang jahat itu sudah pergi? Kamu tidak ingat? Ingat apa? Ibu dan ayah tidak apa-apa. Mereka diusir oleh orang lain. Bersambung. Tampaknya lokasi yang ditunjuk batu darah ada di sini. Di mana sebenarnya disembunyikan? Omong kosong. Seorang pincang ditambah gadis kecil dan nenek tua bisa mengalahkan geng Chiang? Katanya kena guna-guna orang-orang itu tiba-tiba terpental, entahlah apa yang terjadi. Hei, orang pincang yang kalian bicarakan tadi. Tadi mana? Bu, kenapa kita tiba-tiba harus pergi ke kota Shen? Kita pergi berobat ibu di kota Shen sudah mencari dokter yang lebih baik untukmu. Kamu beres-beres dulu, ibu akan membereskan ini. Kenapa mau kabur? Penyihir kecil. Bersambung. Siapa kamu? Pura-pura tidak kenal aku? Pura-pura hilang ingatan? Apa kau lupa? Dulu kau yang membuatku terluka parah. Membuatku seperti mayat hidup terbaring selama setengah tahun. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kenapa dia memberiku perasaan yang familiar? Benar-benar ketakutan. Aku tidak menyangka gadis sihir kecil, aktingmu lumayan. Baiklah kak, kita bisa saling kenal sekarang. Kenapa perasaan ini muncul lagi? Karena kau tidak mau, aku akan bermain game denganmu. Lihat, kipas angin itu. Setelah jatuh, apakah akan meremukkan kepalanya? Kau selamatkan atau tidak? 3. 2. 1. Ibu! Apa mungkin dia benar-benar bukan penyihir? Aduh. Sampai menangis ketakutan. Kenapa berani? Seperti kelinci. Udahlah. Kakak hanya bercanda kecil denganmu. Bagus seperti boneka. Hei, benar juga. Semoga perjalananmu menyenangkan, Non. Cantik. Xiaoyun. Xiaoyun. Bagaimana orang itu bisa masuk ke rumah kita? Apa dia mengganggumu? Ibu akan mencarinya. Jangan pergi. Kakak Qiang, kau sakit di mana? Apa katamu? Aciang. Siapa? Siapa yang membuat adikku begini? Itu seorang gadis kecil. Apa? Seluruh 206 tulang patah remuk kau bilang dilakukan oleh gadis kecil? Tapi bos, aku sudah menemukan di mana gadis kecil itu dan keluarganya tinggal. Berani menyentuh adikku, akan kubunuh seluruh keluarganya. Bersambung.
Katakan di mana anakmu. Akan kuberi kematian yang cepat. Aku tidak tahu. Tidak tahu. Ya? Kembalikan padaku. Xiao Yun, Hei Pa, di mana kamu? Aku dan ibu sudah sampai stasiun. Gudang di pinggir kota. Kalau kamu tidak balik dengan baik, tunggu saja untuk ayahmu, urus mayatnya. Gantung dia, kita main yang seru. Kenapa kau tangkap ayahku? Pa, Xiao Yun, Pa. Jadi kamu yang melukai adikku. Kamu berani sentuh adikku. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu siapa aku kan? Kepala keluarga Wijaya dari 4 keluarga berbeda. Pak Wijaya adalah ayah angkatku. 4 keluarga berbeda. Cewek kecil, gue mukul kamu kayak mukul semut. bersambung. Bukankah kau hebat? Ayo tunjukkan keahlianmu. Hadapi aku. Lepaskan Xiao Yun, hadapi aku. Hadapi aku. Hadapi aku. Kau. Ayah. Tangan mana yang melukai adikku? Tangan kiri. Ayah. Ayah. Atau tangan kanan? Ayah. Tidak. Jangan. Jangan. Di sini. Lepaskan ayahku. Tenang, keahlianku sangat baik. Aku pasti akan sebelum semua tulang ayahmu patah, menahan napas ini. Kita lanjutkan. Aku yang melakukannya. Aku yang melakukannya. Aku yang melakukannya. Lepaskan ayahku. Akhirnya kau mengaku. Tangan kecilmu ini, kalau aku remas, langsung patah. Apa yang kau pakai untuk melukai adikku? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Tidak tahu. Baik, aku bantu kau ingat. Lihat. Lepaskan aku. Pergi. Pak Tua Xiao Yun. Ibu. Sudah kubilang jangan datang kan? Ayah. Ibu-ibu. Masih belum ingat. Jangan. 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 Ibu, kalau kau masih belum ingat, ibumu akan kutusuki hingga berlubang seperti saringan. Aku yang melakukannya. Cangke, cangke. Bisa melukai orang separah ini? Apa dia benar-benar seorang penyihir? Siapapun bisa. Kenapa kau pilih penyihir? Energi aneh yang sangat kuat. Apa penyihir akan bertindak lagi? Kali ini aku pasti akan menangkapmu. Bersambung. Saya yang melakukannya. Saya menggunakan tangan kanan, tidak ada hubungannya dengan ibuku. Kamu bisa membalas dendam sesukamu. Jangan sakiti ibuku. Kakak, kamu memang hebat hanya dengan metode interogasi seperti ini. Kau membuat keluarga ini patuh sepenuhnya, minta ampun sambil berlutut. Pergi bunuh yang tergantung itu dulu. Ya. Bukankah kamu pernah bilang lepaskan orang tuaku? Aku memang pernah bilang, tapi aku tidak bilang apakah hidup atau mati. Jangan. 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 Jangan takut, paman akan membawamu ke rumah sakit. Ini jimat keberuntungan yang khusus ayah minta untukmu. Semoga kamu sehat selalu. Ayah. Kamu datang.
Kamu adalah. Siapa kamu, siapa aku adalah kamu. Kami bersedia menjadi budak selamanya mengabdi pada iblis leluhur. Berani! Hampir 1000 tahun. Sudah waktunya bangun. Siapa iblis leluhur itu? Iblis leluhur adalah aku. Juga kamu, kita sebenarnya satu orang. Kalian, terimalah kematian. Bersambung. Kalian akan mati. Kenapa begini? Kekuatannya besar sekali. Mustahil, kekuatan seperti ini orang aneh, tidak mungkin, dia cuman gadis nakal, tidak mungkin punya kekuatan seperti ini. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Jangan mendekat. Aku salah, aku tidak tahu kalau kamu jagoan, maafkan saya yang bodoh ini, ampuni aku ya, aku ini hanya seekor anjing, ampuni nyawa anjingku ini. Tidak, kau harus bayar dengan nyawamu. Bersambung. Kamu harus bayar dengan nyawamu. Xiaoyun. Siapa kamu? Siapa aku? Aku adalah kamu. Sudah hampir 1000 tahun saatnya bangun. Ternyata, aku adalah reinkarnasi dari iblis leluhur. Lenyapkan saja. Guying, keluarga Pranoto. Xiaoyun. Setengah batu darah saja memang tidak bisa. Harus segera temukan setengahnya lagi. Cegah tubuh hancur. Bersambung. Luka parah. Ternyata benar, penyihir muncul. Tolong aku. Cepat tolong aku. Cepat tolong aku. Tebakanku benar. Ternyata dia. Penyihir kecil. Aku akan menangkapmu.
Bersambung. Ibu? Xiaoyun. Duduk. Bagaimana keadaan ayah? Lukanya cukup parah ayahmu, masih koma. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Kita berurusan dengan Bos Wijaya. Ayah angkatnya, dia adalah salah satu dari 4 keluarga besar, kepala keluarga Wijaya. Pasti tidak akan melepaskan kita. Jika kita pergi ke rumah sakit sekarang, itu sama saja masuk perangkap. Tidak kusangka, keturunan keluarga Wijaya setelah 1000 tahun benar-benar menggunakan kekuatan untuk berbuat jahat di mana-mana. Saatnya membersihkan nama keluarga. Entah apakah ayahmu bisa melewati masa sulit ini atau tidak. Ayah akan baik-baik saja. Xiaoyun, ada apa denganmu? Ibu, aku tidak apa-apa. Ayah akan segera sembuh. Ternyata tanpa batu darah memang tidak bisa. Hanya menggunakan kekuatan untuk menyelamatkan ayah, tubuhku sudah tidak kuat. Xiaoyun. Sayang, Pak Tua. Bersambung. Pendaftaran. Ibu, ayah, di sini tidak aman, kita harus segera pindah. Tapi ayahmu dengan kondisi tubuhnya apakah sanggup bertahan? Xiaoyun benar. Kita tidak bisa melawan, setidaknya bisa menghindar, kan? Aku tidak percaya si Jin bisa menjangkau ke luar kota awan. Kirim ibu dan ayah dulu, lalu urus keturunan dari 4 pengkhianat itu. Baik. Kalau begitu, ayo pergi. Kalau begitu, aku kembali ke kamar untuk membereskan barang. Peng. Kau memang penyihir. Pantas saja kau mewarisi darah leluhur iblis. Ternyata bisa menahan seranganku, sayangnya kau belum cukup kuat. Guying. Kau panggil aku apa? Bersambung. Kamu tidak ingat aku? Mau pakai trik ini untuk mendekatiku ya? Sepertinya benar-benar tidak ingat. Kamu. Mengingat kau mungkin adalah dia, aku tidak akan menyakitimu. Mapa, ayo kita pergi. Sepertinya aku meremehkannya. Matanya rasanya pernah kulihat di suatu tempat. Mapa, tunggu aku selesai urusan, aku akan segera menemuimu. Sudah waktunya mengambil kembali semua yang telah kuberikan padamu. Bersambung. Bos, apa kamu sudah merasa lebih baik? Ada telepon dari Tuan Jin. Halo Tuan Jin, bos dipukuli habis-habisan. Siapa yang melakukannya? Hanya seorang gadis biasa, tapi kami belum menemukannya. Mungkin dia sudah kabur. Bodoh, cari cepat. Gali sampai ke akar-akarnya. Tetap harus kau temukan dia. Berikan telepon pada anakku. Tuan Jin meninggal. Bos, kenapa kamu menangis, bos? Lama tidak bertemu. Kamu juga datang, kebetulan sekali. Sudah dengar? Bos Jin kalah oleh seorang gadis kecil, dipukuli sampai hampir mati. Tuan Jin sedang mencari ke seluruh kota. Gadis kecil macam apa yang begitu hebat, berani menyentuh anak angkat Tuan Jin?
tidak mau hidup lagi? Meskipun orang dengan kemampuan terkuat sudah direkrut oleh 4 keluarga besar, tapi sulit dijamin tidak ada yang menolak. Bos Jin kali ini mungkin menendang besi. Bos Jin meskipun menendang besi tidak apa-apa. Masih ada Tuan Jin, sehebat apapun mampukah mengalahkan kepala 4 keluarga besar? Benar juga. Hari ini ulang tahun Tuan Jin, tidak menerima tamu luar, pergi jika mau selamat. Di mana Jin Yuan? Berani menyebut nama besar Tuan Jin. Suruh pergi kau tidak mau, jangan salahkan gua. Kau belum pernah lihat wanita ya? Sebentar lagi Tuan Jin datang, kita akan celaka. Kau. Apa yang kau lakukan pada tubuhku? Aku mau bicara dengan Jin Yuan. Berikan jalan. Bersambung. Ini yang kau katakan, dalam beberapa hari, membawa penyihir ke keluarga Pranoto untuk diambil darahnya. Penampilan yang cukup unik. Para ahli top keluarga Pranoto tidak bisa melawan seorang gadis kecil. Apa tidak tega untuk bertindak? Kepala keluarga menyuruhmu datang? Ayahku menyuruhku datang membantumu. Penyihir itu di Taman Istana Sandalwood keluarga Wijaya. Kemarilah. Ayo, tuang minuman. Ayo bersulang. Siapa ini? Siapa ini? Apa yang dia lakukan? Berani, siapa kau? Ini kursi penguasa iblis. Bahkan Tuan Jin tidak berani duduk di sini. Betul, gadis kecil. Cepat turun. Kalau begitu aku akan menunggu Jin Yuan di sini. Berani memanggil nama Tuan Jin, cari mati. Berhenti. Bersambung. Mencari mati. Berhenti. Ucapan menjadi kenyataan. Bukankah kemampuan ini sudah hilang 1000 tahun? Bagaimana kamu bisa memilikinya? Orang berbakat saat ini sampai pada titik ini. Gadis kecil tidak tahu besarnya dunia. Hari ini, para ahli kemampuan dari Kota Awan berkumpul di sini untuk merayakan ulang tahun kepala keluarga Wijaya. Siapapun di sini bisa menghabismu dengan tangan kosong. Apa itu keluarga Wijaya? Hanya anjing peliharaan di bawahku. Berani menghina keluarga Wijaya. Bukankah kamu harus berlutut dan meminta maaf? Minta maaf. Bahkan jika leluhur keluarga Wijaya ada di sini, mereka harus bersujud di depanku. Gadis kecil berani bicara besar. Mengandalkan sedikit kemampuan, berani memasuki wilayahku, benar-benar mencari mati. Tuan Jin akhirnya datang. Ini dia akhirnya. Tuan Jin. Kukira dia hebat, ternyata hanya sedikit kemampuan dasar. Jangan pikir bisa melukai Jin Ming, lalu seenaknya di depanku. Bersambung. Kamu adalah kepala keluarga Wijaya. Ada apa? Melihat matanya, aku malah merasa takut. Sekarang memohon ampun. Mungkin aku masih pertimbangkan, biarkan kau mati tanpa terlalu menderita. Keturunan Sentosa Wijaya berani seenaknya di depanku. Berani sekali. Berani memanggil nama leluhur keluargaku benar. Kelihatannya masih muda sombong sekali. Bosan hidup tidak tahu diri. Cepat berlutut. Sujud minta maaf pada leluhurku. Memanggil nama secara langsung. Bahkan saat Sentosa Wijaya masih hidup di depanku, dia bahkan tidak berani mengangkat kepala dan menatap mataku. Hanya sebuah nama. Wanita muda ini benar-benar bicara sembarangan. Kepala keluarga Wijaya adalah orang dari 1000 tahun lalu. Mana mungkin pernah bertemu kamu? Benar, apalagi leluhur, bahkan Tuan Jin di sini, kamu pun tidak berhak bicara di sini. Keluarga Wijaya adalah salah satu dari 4 keluarga klan supernatural, lahir sebagai yang teratas. Kamu seorang yang hina berani seenaknya menghina keluargaku. Bersambung. Dulu saya hanya bermurah hati sebentar. Hanya menghukum 4 orang. Gadis kecil yang kelihatannya baik, mulutmu besar ya. Mulutmu besar sekali. Omong kosong, siapa yang percaya?
Meskipun kalian mewarisi garis keturunan, tapi kalian justru menindas yang lemah berbuat jahat dan masih tidak mau bertobat, membiarkan Jin Qiang dan Jin Ming menindas orang biasa. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kamu pikir kamu siapa? Berani menuduh keluargaku, keluarga Wijaya. Berani menghina leluhur keluarga Wijaya. Kamu pikir kamu adalah iblis leluhur? Kalau begitu, hari ini aku akan membersihkan keluarga ini. Mencabut kembali anugerah untuk keluarga Wijaya. Lihat nanti bagaimana kalian masih bisa berbuat jahat. Membersihkan keluarga? Benar-benar pikir kamu iblis leluhur? Iblis leluhur sudah hilang 1000 tahun, sekarang yang berkuasa adalah 4 keluarga besar. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu membersihkan keluarga? Sekarang yang berkuasa adalah 4 keluarga besar. Kecuali iblis leluhur turun ke dunia, barulah 4 keluarga besar akan tunduk. Bersambung. Hari ini saya tidak menerima surat kunjungan dari keluarga Pranoto. Kenapa kalian datang? Aku dan Chen Zhou jalan-jalan, tapi aku diganggu oleh wanita sialan ini. Hari ini dia ada di sini. Aku sengaja datang untuk menghajarnya. Kalian keluar jalan-jalan bisa dari paling selatan bermain sampai ke paling utara, tempat keluarga Wijayaku berada. Ayahmu yang bermarga Pranoto itu sedang merencanakan apa lagi? Pranoto, keturunan Wahyu Pranoto. Aku belum mencarinya, dia malah datang sendiri. Penyihir cilik. Ini seharusnya pertemuan kita yang ketiga, kan? Kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Gaing, sepertinya kau sudah benar-benar lupa masa kecil dulu. Apa yang dilakukan keluarga Pranoto padamu? Matanya. Kenapa terasa begitu familiar bagiku? Chen Zhou melihat matanya tidak biasa. Aku tidak akan mengizinkan di matanya ada wanita lain selain diriku. Hanya bisa menggunakan sedikit kekuatan supernatural. Juga berani di depan yang telah diwariskan selama 1000 tahun, 4 keluarga besar supernatural berbuat kurang ajar, tidak tahu diri. Bersambung. Tak kenal diri. Mau ngapain? Menghina Paman Jin, itu sama saja menghina 4 keluarga besar. Biarkan aku memberinya pelajaran. Beberapa tahun tidak bertemu. Kamu, gadis kecil, ternyata sudah dewasa. Kemampuan Nona Pranoto semakin kuat. Masa depan mungkin dia jadi manusia super wanita terkuat. Pantas memiliki darah leluhur iblis. Pewaris keluarga Pranoto, Nona Pranoto hebat. Bagaimana dia bisa menahan kemampuan Nona Pranoto? Mustahil. Orang ini terlalu aneh. Ada apa? Bagaimana bisa begini? Kenapa apinya hilang? Tidak mungkin. Apiku tidak ada yang bisa menahannya. Tunggu dan lihat. Kemampuan keturunan keluarga Pranoto sangat lemah. Trik murahan bunuh dia. Berlutut. Hanya 1000 tahun. Manusia super sudah jatuh ke kondisi seperti ini. Kurang ajar. Bersambung. Menyerang diam-diam bukanlah hal yang terhormat. Menarik juga. Kemampuan yang sangat berguna ini sebaiknya digunakan oleh keluarga Wijaya. Jatuh. Ya ampun, Pak Wijaya ternyata dikalahkan. Nggak masuk akal banget. Ini... Pak Wijaya dia? Nggak mungkin, ada apa? Konon. Cuma Raja Iblis yang bisa bikin ucapannya jadi nyata. Siapa sih dia sebenarnya? Ini... Cewek kecil ini keterlaluan banget. Ini nggak mungkin. Mana mungkin kau bisa mengendalikanku? Bersambung. Apa yang terjadi? Siapa sebenarnya kamu? Semua kekuatan spiritual di dunia ini adalah pemberianku. Tentu saja aku bisa mengendalikannya sesuka hati.
Apa yang aneh? Pemberianmu? Omong kosong, mimpi di siang bolong. Kamu hanya beruntung menyatu dengan setengah batu darah. Kamu pikir kamu adalah iblis leluhur? Apa? Dia ternyata yang pernah menyatu dengan batu darah, keturunan iblis leluhur. Keturunan iblis leluhur? Lalu kenapa? 1000 tahun telah berlalu. Garis keturunan iblis leluhur sudah punah. Mana bisa dibandingkan denganku, keluarga Pranoto yang sedang jaya. Hanya memiliki darah iblis leluhur, tidak mungkin punya kekuatan sekuat ini. Apakah dia benar-benar hanya keturunan iblis leluhur? Selanjutnya adalah kalian, keluarga Pranoto. Keluarga Wijaya memang tetap serakah seperti biasa. Sama seperti leluhurmu. Kamu belum layak memiliki kekuatan. Apa yang terjadi? Mustahil, tidak mungkin. Kemampuan 4 keluarga besar. Semua diberikan langsung oleh iblis leluhur. Mana mungkin dicabut? Bersambung. Kekuatan manusia aneh yang diberikan oleh iblis leluhur hanya iblis leluhur yang bisa mencabutnya dia. 1000 tahun yang lalu, iblis leluhur menerima, termasuk Sentosa Wijaya 4 orang sebagai budak. Memberikan perintah emas. Agar mereka menggunakan kekuatan aneh untuk memberkati umat manusia. Tidak disangka keempat orang itu menjadi serakah. Demi memperebutkan kekuasaan saling membantai. Dulu keluarga Wijayalah yang pertama kali menyerang yang lain mencoba menggunakan kekuatan kendali mereka mengendalikan manusia aneh lainnya sehingga menimbulkan peperangan dan perselisihan. Peristiwa 1000 tahun yang lalu, bagaimana dia tahu begitu detail? Omong kosong. Dulu, jelas keluarga Wijayalah bersatu dengan 3 keluarga besar lainnya menghentikan pemberontakan. Mengendalikan semua manusia aneh jika tidak. Mana ada kedamaian seperti sekarang? Memutarbalikan fakta, kalian hanyalah gembala yang melaksanakan kehendak langit. Sekarang anjing gembala menggigit tuannya berbuat jahat, maka aku akan mencabut kekuatan aneh yang kuberikan padamu. Mulai dari dirimu bersambung. Dia benar-benar menggantikan semua kemampuan supranatural Tuan Wijaya. Bagaimana mungkin? Tidak tahu balas budi, orang yang menindas yang lemah harus dihukum berikan kepada keluarga dan pelayan Wijaya. Hukuman dewa. Dia bisa memanggil angin dan hujan, memanggil hukuman dewa? Mustahil. Kamu sebenarnya siapa? Bodoh, apa kamu masih belum mengerti? Kemampuan supranatural para manusia super hanya bisa dicabut oleh iblis purba. Karena dia bisa mengambil kemampuan semua orang di sini, itu membuktikan kemungkinan besar dia adalah iblis purba dari 1000 tahun lalu. Apa? Bersambung. Dia sangat mungkin adalah iblis pendiri dari 1000 tahun lalu. Apa? Dia benar, selain iblis pendiri, siapa lagi yang bisa seenaknya mencabut kekuatan orang asing milik kepala keluarga Wijaya? Apa dia benar-benar iblis pendiri? Mana mungkin? Aku benar-benar telah membuat marah iblis pendiri, aku pasti mati. Tidak. Bagaimana mungkin dia adalah iblis pendiri? Iblis pendiri jelas sudah mati 1000 tahun lalu. Dia jelas wanita rendahan yang mencuri batu darah keluarga Pranoto. Tanpa separuh batu darah tubuhnya pasti tidak akan bertahan. Apa kau benar-benar iblis pendiri? Bersambung. Sepertinya ini adalah keluarga Pranoto. Sesuai keinginanku. Setelah mengambil kembali batu darah sekaligus membersihkan para pengkhianat keluarga Pranoto.
Jangan sia-sia tenaga. Ini untuk menjebak orang aneh rantai penjerat energi, khusus bisa menekan kekuatan aneh. Kamu tidak akan bisa lepas. Baiklah, sebelumnya di keluarga Wijaya terlalu menguras kekuatan. Dengan kondisi tubuh sekarang, jika sembarangan menggunakannya lagi, kemungkinan besar akan segera runtuh. Nona, saya dengar dia mungkin adalah Raja Iblis yang lenyap 1000 tahun. Kita memperlakukannya seperti ini tidak akan timbul masalah, kan? Bagaimana mungkin dia Raja Iblis? Hanya memiliki darah keturunan Raja Iblis dan kebetulan menyatu dengan batu darah kita. Baru ada kesempatan mencabut kekuatan super dari Bos Wijaya. Pura-pura sakti. Bersambung. Ternyata gadungan. Berani-beraninya meniru kakek iblis, lihat saja dirimu pantas atau tidak. Bahkan jika kau memiliki darah kakek iblis, tetap saja. Sekarang kau tetap tahanan keluarga Pranoto. Keturunan keluarga Pranoto tetap saja sombong seperti biasa. Tak tahu diri. Mau mati. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Lagi pula darahmu masih berguna bagiku, bisa membantuku mencapai level kakek iblis dulu. Aku orangnya selalu membalas dendam. Kau mempermalukanku di depan kakak Chenjo. Hari ini pasti kubalas 2 kali lipat. Pergi potong urat tangannya, buat dia berlutut dan katakan padaku bahwa dia hanyalah budak darah. Apa yang kau lakukan? Kakek Pranoto biarkan aku mengambil darahnya. Sambil lihat berapa lama setan kecil ini bertahan. Bersambung. Bertahan berapa lama? Maksudmu? Kamu tidak tahu, ada masalah di dalam tubuhnya. Dia sudah tidak kuat menahan kekuatan iblis leluhur. Sebentar lagi, tubuhnya akan hancur sepenuhnya. Kupikir darah iblis leluhur sangat kuat. Cuma pecundang yang kuat di luar saja. Sejujurnya, aku senang punya lawan sepertimu. Sayangnya kamu akan mati, tapi aku ingin lihat apakah kamu benar-benar iblis leluhur. Menurutmu? Kamu benar-benar berkhayal. Gila ingin jadi iblis leluhur. Coba saja. Lagi pula iblis leluhur yang asli. Tidak akan terjebak di sini. Guying, keluarga Pranoto, apa yang mereka lakukan padamu? Kenapa kamu lihat aku seperti itu? Kamu begini, aku bisa salah paham. Tanda ini sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Bersambung. Guying. Kamu panggil aku apa? Jangan sampai terluka saat latihan nanti. Nanti bisa meninggalkan bekas luka. Baik, Kak Guying. Astaga, apa Chenjo mengingat sesuatu, Kak Chenjo? Tatapan matanya dan bekas luka di pergelangan tangannya. Kenapa terasa begitu akrab? Guying, kamu benar-benar tidak ingat? Maksudmu? Namaku Guying. Iya. Kak Chenjo, sebenarnya tidak ada orang bernama Guying. Jangan dengarkan omongannya. Dia hanya ingin memanfaatkanmu untuk melarikan diri. Bagaimana aku tahu apa yang kamu katakan itu benar atau palsu? Kalau aku bilang dengan ini? Bersambung. Ini kan medali yang kau berikan padaku, mana mungkin aku lupa. Kau masih ingat bekas luka ini, lalu apa lagi yang kau ingat? Saat menyebut bekas luka ini, seharusnya dia tidak bereaksi seperti ini. Sepertinya keluarga Pranoto menggunakan suatu cara untuk memaksa menyegel ingatannya. Setiap kali dia mengingat sesuatu akan muncul reaksi stres. Keturunan keluarga Pranoto ini, caranya benar-benar seperti leluhurnya sama rendahnya. Apa katamu? Apa yang aku katakan? Apa kalian tidak tahu dalam hati? Jangan bicara sembarangan. Cukup. Aku pergi istirahat, kau di sini jaga dia. Juyun, kau ingin Lu Chenjo mengingat semua masa kecil kalian. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Batu darah iblis adalah milikku. Darahmu adalah milikku. Lu Chenjo juga hanya bisa menjadi milikku. Bersambung. Kamu sadar?
Di mana aku? Ada apa denganku? Kamu tidak ingat, apalagi yang bisa kamu ingat? Kepalaku kosong. Tidak bisa ingat apapun. Kau adalah seorang YG dilukai oleh Xiaoyun, anak dari keluarga Pranoto. Cedera otak parah, itu memengaruhi ingatanmu. Xiaoyun mencuri batu darah dan kabur. Saat kau mengejarnya, kau terluka parah. Putriku, Enya yang menyelamatkanmu. Baiklah, Kasta. Aku pasti akan membalas budimu. Sebelum cedera itu, apa yang sebenarnya terjadi? Gadis kecil itu, siapa sebenarnya dia? Melihat reaksi penyihir itu sepertinya bukan bohong. Mungkinkah ada rahasia di balik kejadian dulu? Dia memberitahuku semua ini. Apa tujuannya? Bersambung. Brengsek, jangan kira aku tidak tahu. Kamu sengaja menguji beberapa kali, hanya ingin membuat kakak Chenjo teringat sesuatu. Sejujurnya, dulu ayahku menggunakan batu darah telah mengendalikan ingatannya. Selama batu darah masih di keluarga Pranoto, dia tidak akan ingat apapun. Semakin kamu memaksanya untuk ingat, hanya akan membuatnya semakin menderita. Sepertinya tebakanku benar. Ternyata batu darah yang memengaruhi ingatannya. Aku harus segera mengambil kembali batu darah, memulihkan kekuatanku, agar bisa membantu menghilangkan segelnya dan memulihkan ingatannya. Bukan hanya itu, dia juga selalu mengira dulu kau yang melukainya parah hingga dia kehilangan ingatan. Katakan, apakah dia masih percaya padamu? Jadi begitu, pantasan tadi dia sempat ingat sesuatu tapi tetap tidak percaya kata-kataku. Pantas keturunan keluarga Pranoto. Meski sudah berapa generasi, masih saja tidak tahu diri. Keji! Kau tak pantas bicara soal keluarga Pranoto. Kau hanyalah budak darah yang hina. Karena kau begitu yakin. Kenapa kau panik? Apa katamu? Kau percaya, kau panik. Lu Chenjo sudah percaya kata-kataku. Aku tidak perlu memaksanya untuk ingat lagi. Aku hanya perlu beberapa kata. Dia akan segera menyelidiki kebenaran saat itu. Kau pikir aku akan memberimu kesempatan itu? Akhirnya terpancing. Bersambung. Hari ini aku akan mengajarimu biar mulutmu diam. Guying. Kau selamatkan aku lagi. Adegan tadi seperti pernah terjadi sebelumnya. Kak Chenjo, apa kau sadar yang kau lakukan? Kau malah membelanya. Kebetulan aku lewat. Kebetulan? Kau pikir aku percaya? Kak Chenjo, jangan lupa dulu dia yang membuatmu terluka parah. Akulah yang menyelamatkanmu. Kau yakin apa yang kau katakan itu benar? Tentu. Waktu itu, dia tidak sengaja menyerap batu darah iblis, lalu tiba-tiba mengamuk. Kalau bukan karena aku menyelamatkanmu, kau pasti sudah mati dibunuh wanita ini. Dan sekarang kau masih membantunya untuk melawanku? Tenang saja, aku berjanji akan menjagamu, aku tepati janji. Kau ingat saja. Dasar perempuan murahan, karena kau tidak bisa diam akan kubuat kau tidak bisa bicara selamanya. Oh ya, ayahku mencarimu, pasti ada urusan penting, cepatlah pulang. Bersambung. Tenang saja, aku tidak akan menyakitinya. Lagi pula ayahku masih membutuhkannya sebagai budak darahku. Baiklah. Kalau kamu, diam saja di sini. Bagaimana jika dia tahu keluarga Pranoto telah membohonginya? Selama bertahun-tahun? Apa reaksinya? Dasar jalang, menjelang ajal masih berani mengancamku. Kalau tidak karena darahmu masih berguna, aku sebenarnya tidak mau membantumu, tapi kau malah mencari mati. Jangan salahkan aku. Akhirnya kau bertindak juga. Kalau begitu, biar kupastikan kau tidak bisa bicara lagi. Akan kucabut lidahmu, lalu kau kujadikan mayat hidup. Bikin kau tak bisa bicara, tak bisa menulis, hidup tak bisa, mati pun tak bisa. Terus menjadi budak darahku, kau akan melihat aku bersama Chenjo. Lihat dengan darahmu, aku melampaui alam iblis leluhur. Bersambung. Kamu benar-benar mengira rantai jelek ini bisa menahanku? Meskipun sekarang tubuhku lemah, tapi sedikit kemampuan ini cukup untuk menghadapimu. Kau diam saja di sini. Bagaimana mungkin kau masih punya kemampuan? Kau selama ini pura-pura.
Keturunan keluarga bayi ini, caranya benar-benar seperti leluhurnya, sama kejinya. Apa katamu? Apa yang kukatakan? Apa kau tidak tahu dalam hatimu? Jangan sembarangan bicara. Kakak Chenjo, jangan lupa dulu dialah yang membuatmu terluka parah. Akulah yang menyelamatkanmu. Kau yakin yang kau katakan itu benar? Bai E-nya sebenarnya takut apa? Bersambung. Bai E-nya kamu dan keluarga Pranoto sebaiknya jangan menipuku. Tubuhku sudah hampir tidak kuat. Aku harus segera mendapatkan batu darah. Kita berpisah, Ai. Untuk melarikan diri, kamu benar-benar sudah berusaha keras. Tampaknya, apa yang kamu katakan padaku sebelumnya semua itu ada tujuannya, kan? Guying, percayalah padaku. Ingatanmu telah dimanipulasi oleh keluarga Pranoto. Begitu aku mendapatkan setengah batu darah lainnya, semua akan terungkap. Menurutmu aku akan memberikan batu darah kepada seseorang yang pernah melukaiku parah? Apapun yang kukatakan sekarang tidak berguna. Tapi aku tidak ingin bertarung denganmu. Bersambung. Menyerahlah, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Sudah terlambat. Tampaknya, rencana baikmu akan gagal. Tubuhku sudah hampir di batas, hanya bisa coba ambil risiko terakhir. Aura yang sangat familiar. Beraninya kau mencuri batu darah nenek moyang iblis mencari mati. Mencuri? Batu darah ini hanya kembali ke pemilik aslinya. Chenjo, kau tidak apa-apa? Sudah kubilang dia punya maksud. Sebelumnya dia pura-pura menipumu selama ini. Untung datang tepat waktu Juyun, kau tidak bisa kabur. Bersambung. Juyun, cepat serahkan batu darah. Atau aku bikin kamu sengsara setengah mati. Sepertinya identitasku setelah 1000 tahun ini membuat siapapun berani seenaknya di depanku. Dia ternyata mau menggabungkan batu darah. Kau berani? Dia sama sekali tidak bisa menggabungkan batu darah. Sepertinya tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Sudah terlalu lama. Dan terlalu lemah, makanya begini. Perlu membuat batu darah merasakan auraku. Sepertinya Iblis Agung sama sekali tidak mengakui kamu. Warisan Iblis Agung? Hah, pasti 15 tahun yang lalu kau menyatukan setengah batu darah juga kebetulan saja kan? Juyun, ternyata kau cuma palsu. Benar saja batu darah ini hanya nona besar kita yang layak memilikinya. Warisan Iblis Agung miliknya itu palsu. Yang palsu tetaplah palsu, pikir bisa menyatukan batu darah. Pasti yang ditakdirkan. Chenjo, lihat dia sama sekali bukan Iblis Agung. Bersambung. Dia sama sekali bukan leluhur iblis. Sekarang, bahkan darah leluhur iblis pun palsu. Sebelumnya dia untuk mendapatkan batu darah dengan niat buruk menipumu. Sekarang barang bukti dan pelaku tertangkap. Kebenaran sudah terungkap di depan mata. Tampaknya aku hampir saja benar-benar percaya padamu. Sudahlah. Aku tidak menyalahkanmu. Juyun. Yang salah adalah dirimu sendiri tidak tahu posisimu. Kamu hanyalah seorang budak darah, nyawa murahan yang tidak berharga. Berani-beraninya kamu merebut pria dariku, menginginkan batu darahku. Benar-benar konyol. Serahkan batu darah itu, jadilah budak darahku yang patuh. Aku bisa membiarkanmu hidup. Membuatmu hidup seperti anjing. Bai E-nya, kamu terlalu cepat bersenang-senang. Kalau dia masih berbicara besar kita, kamu pikir kamu punya darah leluhur iblis? Coba lihat dirimu sendiri. Sekarat masih keras kepala.
Sesuatu yang bukan milikmu, bahkan jika direbut, tidak ada gunanya. Akulah pemilik batu darah, hanya aku yang berhak memiliki batu darah leluhur iblis. Kamu ini apa? Berhak menyentuh? Ini, batu darah ini kenapa lagi tiba-tiba bereaksi? Kamu ternyata menyatu dengan batu darahku. Tidak mungkin. Akhirnya. Bersambung. Akhirnya. Lengkap. Guying. Maksudmu namaku Guying? Guying, kamu benar-benar tidak ingat? Jangan sampai terluka saat latihan nanti. Nanti bisa meninggalkan bekas luka. Baik, Kak Guying. Guying, Kau panggil aku apa? kamu tidak ingat aku? Aku Guying. Atau Lu Chenzhou? Dulu dialah yang membuatmu terluka parah. Aku yang menyelamatkanmu. Kau adalah orang aneh yang dilatih oleh keluarga Pranoto kami, yang dilukai oleh Xiaoyun. Asalkan kau serahkan setengah batu darah iblis itu, aku bisa pertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Bahkan jika harus menghancurkannya, aku tidak akan memberikannya padamu. Kak Guying. Kak Guying. Jangan menangis, bertahanlah. Kak Guying. Kamu... Xiaoyun? Bersambung. Kamu. Xiaoyun. Kamu akhirnya ingat. Iya. Aku ingat semuanya, aku ingat kita dulu. Di panti asuhan diambil oleh keluarga Pranoto. Untuk eksperimen kejam pada manusia aneh. Kemudian aku membawa setengah batu darah dan lari bersamamu keluarga Pranoto yang memburu kita di luar. Selama ini orang yang menyakiti kita. Adam keluarga Pranoto. Mereka semua. Tidak. Aku masih ingat. Sejak kecil kita saling bergantung. Aku pernah berjanji padamu. Akan menjagamu. Maaf. Di antara kita tidak perlu minta maaf. Yang harus minta maaf, itu adalah keluarga Pranoto. Chenzo, dengarkan penjelasanku. Bai Enya, nenek moyangmu 1000 tahun yang lalu telah melakukan pengkhianatan terhadap guru dan leluhur. 1000 tahun kemudian, kejahatan semakin banyak. Hari ini kamu harus menebus dosa. Menebus dosa. Bahkan jika kamu bisa menyatu dengan setengah batu darah, apa gunanya? Paling-paling hanya memiliki sedikit darah leluhur iblis, bukanlah iblis asli. Urusan keluarga Pranoto, kami tidak perlu campur tanganmu. Selain aku, siapa lagi yang berhak? Bersambung. Selain aku, siapa lagi yang berhak? Kau apa-apakan mereka? Hari ini sebenarnya aku tidak ingin menghiraukan anak muda sepertimu. Tapi kalian, keluarga Pranoto, perbuatan kalian pada Guying, kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab hari ini. Biar kau rasakan akibatnya sendiri. Tidak. Kau tidak bisa mengambil kekuatan Yirenku, tidak bisa mengambilnya. Dasar bajingan, kau pikir kau menang? Batu darah milik keluarga Pranoto tidak semudah itu untuk diambil. Xiaoyun, kau tidak apa-apa. Kau pada batu darah. Melakukan sesuatu. Kau tahu terlalu terlambat. 3 keluarga besar lainnya semua mengincar batu darah. Kau pikir mengapa kami bisa secara terbuka menempatkan batu darah di dalam kuil leluhur? Hari ini jangan harap bisa membawa Lu Chenzhou pergi.
Apalagi jangan bermimpi melangkah keluar dari pintu keluarga Pranoto. Bersambung. Perempuan murahan ini menyerap setengah bagian batu darah yang tersisa. Tidak boleh meninggalkan keluarga Pranoto. Keluarga Pranoto bukan tempat yang bisa dia datangi kapanpun dia mau, atau pergi kapanpun dia suka. Gayeng. Tidak apa-apa. Chenjo, kamu sudah ingat? Dendam keluargamu Pranoto. Aku catat, kalian semua masih di sini. Ayo. Ayah, jangan biarkan mereka kabur. Satu luka parah, satu cacat. Mereka tidak akan lari jauh. Kupikir di sini seharusnya sudah aman. Kamu tidak apa-apa? Kamu baik-baik saja? Aku begitu kuat, tentu saja tidak apa-apa. Kamu menyelamatkanku lagi. Tapi... aku hampir kehilanganmu. Cepat ke sini. Bersambung. Ayo, ayo. Kamu mau pergi kemana? Ya tentu saja untuk menyelesaikan mereka. Kamu lagi-lagi demi aku dijadikan sasaran ya? Kamu tenang saja, aku adalah orang aneh terkuat di dunia ini. Meskipun aku tidak sebanding dengan gadis kecil sepertimu, tapi untuk melawan mereka, aku masih... Jangan memaksakan diri. Percayalah padaku. Tunggu aku kembali. Guying, kamu ingkar janji. Kemampuan khusus kok. Kemampuan khusus mana mungkin tidak pulih terus. Keluarga Pranoto sebenarnya pada batu darahku melakukan apa? Bersambung. Berhasil menerobos. Tebakanku ternyata benar, gadis kecil itu memiliki darah Mozu dan juga menyerap batu darah peristiwa di keluarga Wijaya itu kekuatan anehnya sebanding dengan Mozu. Kita memanfaatkan kutukan yang kita pasang di batu darah, memindahkan kekuatan anehnya ke tubuhmu, ditambah dengan kemampuanmu sendiri, pasti lebih kuat dari Mozu. Lebih kuat dari Mozu. Mulai sekarang, aku menjadi yang lebih kuat dari Mozu. Bagus, tapi gadis kecil itu tidak boleh dibiarkan hidup lagi. Masuklah. Selama dia ada di tangan kita, aku tidak percaya si penyihir kecil ini tidak akan datang sendiri. Juyun, aku ingin melihat. Kau selalu bersikap-sikap angkuh, bagaimana kau bisa di kakiku memohon belas kasihan. Aku akan membuatmu melihat dengan matamu sendiri, aku dan Chenjo sangat serasi. Bersambung. Guying jatuh ke tangan keluarga Pranoto. Sekarang aku kehilangan kemampuan. Bagaimana cara menyelamatkannya? Menurut perhitungan presisi observatorium, fenomena bulan merah setiap 1000 tahun sekali akan terjadi besok siang. Muncul kembali, harap warga tidak panik. Bulan merah naik tinggi. Iblis leluhur turun ke dunia. 1000 tahun satu siklus. Kebetulan sekali, tepat 1000 tahun. Menyambut kepala keluarga Lee dan kepala keluarga Chandra. Kedua kepala keluarga, hari ini untuk merayakan Nona, yang berhasil menembus level iblis leluhur. Kami keluarga Pranoto mengadakan jamuan di sini. Sudah lama menunggu, silakan masuk. Seribu tahun lalu, aku memberikan kekuatan aneh kepada 4 pelayan, tapi malah menimbulkan perselisihan terus-menerus. Sekarang, sudah waktunya mengambil kembali semuanya.
mengembalikan kedamaian di dunia. Bersambung. Selamat untuk keponakan keluarga Pranoto yang berhasil menyerap batu darah Raja Iblis dan mencapai level Raja Iblis. Hari ini kamu harus tunjukkan pada kami sangat kagum. Sudah kubilang keponakan keluarga Pranoto ini dia adalah putri takdir. Bahkan jika Raja Iblis masih hidup, mungkin dia bukan lawanmu. Jika dia masih hidup, aku tidak keberatan bertarung dengannya. Berani. Ayah, ada kabar tentang wanita itu. Kali ini pastikan dia menderita lebih dari kematian. Dan habisi sampai ke akar. Tenanglah, dia tidak akan mengabaikan nasib Lu Chenzhou. Benar sekali. Tak kusangka kamu benar-benar berani datang sendiri ke jamuan ini. Sepertinya semua sudah berkumpul hari ini, aku akan membersihkan semuanya sekaligus. Biar tidak perlu mencarinya satu persatu. Lepaskan Gaying. Bersambung. Lepaskan Goying dulu. Jangan mimpi. Pasti kamu sangat menyukainya, kan? Chenzhou, kemari. Cium aku. Lihat kan, apapun yang aku mau, pasti akan kudapatkan. Baik itu Lu Chenzhou atau nyawamu, bagaimanapun juga, aku tidak akan menyerahkannya padamu. Hari ini, kamu tidak akan bisa keluar dari ruangan ini. Orang ini. Yang dibesarkan oleh dua orang miskin, hanyalah seorang rendahan. Dulu, karena punya sedikit darah leluhur iblis, berani mengincar batu darah keluarga kami. Ini dia garis keturunan leluhur iblis. Bersambung. Darah Mozu ini kelihatannya tidak memiliki kemampuan super sama sekali, tidak ada bedanya dengan sampah. Kau tidak bertanya dulu di mana ini? Berani masuk sendirian, kau terlalu sombong. Dasar bodoh tak tahu diri. Kurang ajar, kami adalah kepala dari 4 keluarga besar Yiren, kecuali Mozu. Zaman dulu tidak ada yang tidak hormat, seorang yang bahkan tidak punya kemampuan gadis ingusan berani bicara seperti itu pada kami. Ku dengar darah Mozu bisa meningkatkan kemampuan super. Karena kau datang sendiri. Jangan salahkan aku jika tak memberimu jalan keluar. Anak kecil tak tahu apa-apa. Dulu nenek moyang kalian hanyalah budak di bawah kakiku. Demi keuntungan mereka mengkhianati Tuan dan memberontak. Sekarang lihat. Dibanding nenek moyang kalian, kalian tidak kalah juga. Hari ini, aku akan membersihkan rumah ini sekaligus. Mengajari kalian keturunan yang tak berguna. Bagaimana kau tahu semua itu? Apakah nenek moyang kalian tidak meninggalkan lukisanku? Supaya kalian bisa mengenali? Kau, apa maksudmu? Mungkin kau adalah Mozu dari Yiren. Bersambung. Kamu, meskipun iblis agung sangat kuat, dia tidak akan hidup sekarang, apalagi dia sudah mati 1000 tahun. Apaan berani-beraninya pura-pura di depan kami? Cewek dulu, iblis agung juga ditangkap oleh 4 keluarga besar kami. Kami yang menangkapnya. Kamu memiliki darah iblis agung. Terus kenapa? Kamu hanya jadi budak darah keluarga Pranoto. Asal kamu patuh, kamu tidak akan menderita terlalu banyak. Kamu masih begitu bodoh. Kamu apa maksudmu? Coba tebak, kenapa aku datang ke sini hari ini dan bicara banyak denganmu? Kamu mau mengulur waktu? Sebentar lagi, jangan pura-pura di sini. Sekarang aku sudah mencapai level iblis agung. Sebaiknya kamu menyerah saja. Jangan buang-buang waktuku. Waktunya telah tiba. Juyun berdoa kepada Tuhan sekarang juga tidak berguna. Sebaiknya kamu minta padaku, siapa tahu bisa mengurangi siksaanmu. Bersambung. Ada apa ini? Mungkin ini karena putriku berhasil menembus batas. Jadi langit menunjukkan pertanda aneh. Juyun, apakah kamu melihatnya? Aku akan segera menjadi kepala keluarga Pranoto dan segera menikah dengan Chenzhou. Bahkan langit dan bumi merayakan untuk kita. Apa artinya darah moyang iblis? Mulai sekarang, aku adalah moyang iblis yang baru. Keponakan benar. Tapi darah moyang iblis ini aku belum pernah mencicipinya. Hari ini biarkan aku mencoba dulu. Laolito, bukan begitu katanya.
Darah moyang iblis ini, siapa yang mendapatkannya, dialah yang berhak. Ini, ada apa ini? Pertanda ini? Apakah bukan karena keponakan Pranoto, melainkan karena gadis kecil ini? Kekuatan yang telah hilang 1000 tahun. Akhirnya kembali. Bersambung. Apa? 1000 tahun? Dia benar-benar nenek moyang iblis? Suara tadi itu dari kamu. Kenapa tidak ingat suaraku? Jangan. Kau bukan keturunan nenek moyang iblis, kamu. Kaulah nenek moyang iblis yang aneh. Apa? 1000 tahun? Kau belum mati. Keturunan budak melihatku, kenapa tidak memberi hormat? Kenapa panik? Meskipun dia nenek moyang iblis, kenapa? Sekarang tingkat kultivasiku sudah jauh di atasnya. Apa yang perlu ditakutkan? Enia benar. Meskipun kau nenek moyang iblis, hari ini kau harus mati. 1000 tahun yang lalu, nenek moyang kami bisa menangkap nenek moyang iblis. 1000 tahun kemudian, kami juga bisa serang bersama. Bersambung. Tidak tahu diri. Ini adalah 3 kepala keluarga kemampuan super. Mana mungkin dengan sekali jentikan jari mereka bisa mengalahkan kita? Bising. Ayah? 1000 tahun lalu, aku memberikan kekuatan manusia super kepada leluhur kalian. Tak kusangka kau menggunakan kekuatan ini untuk berbuat jahat. Hari ini akan kucabut semuanya. Kekuatanku, jangan. Jangan. Selanjutnya giliranmu. Bersambung. Selanjutnya giliranmu. Kau harus paham, meskipun kau Mozu, apa peduliku? Sekarang kekuatanku sudah jauh melebihi dirimu. Aku akan menghancurkanmu, seperti menghancurkan seekor semut, semudah itu. Kau boleh coba. Mencari maut. Apa yang terjadi? Putriku sudah melampaui tingkat Mozu. Bagaimana mungkin dia kalah? Tidak mungkin. Padahal aku sudah lebih kuat darimu. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Jalang. Matilah kau. Bagaimana mungkin? Meskipun kau adalah Mozu, dengan kekuatanku saat ini kau juga tidak bisa mengalahkanku. Chenzhou, tolong aku. Bersambung. Juyun, meskipun kamu adalah Mozu, terus kenapa kamu tetap saja tidak tega menyakiti Chenzhou? Dia adalah senjataku untuk melawanmu. Chenzhou, pergi bunuh dia. Guying, bangun. Guying? Dia sekarang tidak bisa mendengar suaramu. Juga tidak merasakan sakit, hanya akan mendengar perintahku. Sampai dia membunuhmu. Aku ingin melihatmu dengan matamu sendiri, kekasih yang kau sayangi, bagaimana dia membunuhmu. Pergi mati, bajingan. Guying, kamu pergi cepat. Cepat pergi. Aku tidak bisa mengendalikan diriku lama lagi. Lu Chenzhou, tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu mati, kau harus tetap patuh padaku. Bersambung. Guying. Pergi cepat pergi. Bye, Enya. Apa yang kamu lakukan?
Kekuatan superku tidak bisa diambil. Lepaskan dulu, aku tidak seharusnya bersikap lunak. Melepaskan kalian, keluarga Pranoto. Hilang, semuanya hilang. Maafkan aku. Mozu, ampuni kami, ampuni kami. 1000 tahun yang lalu, nenek moyangmu bersujud dan berlutut memohon aku memberikan mereka kekuatan super. Mengucapkan sumpah setia, berjanji tidak menggunakan kekuatan super untuk merugikan orang lain. Selama 1000 tahun ini, apa yang kalian lakukan? 1000 tahun keluarga Pranoto telah merencanakan selama 1000 tahun. Mulai hari ini, aku akan mengambil kembali semua kekuatan super. Di dunia ini tidak akan ada lagi 4 keluarga super. Bersambung. Sudah 3 bulan berlalu. Si penyihir kecil itu. Sepertinya kemampuanmu juga hilang ya. Aku sudah di sini lama sekali. Kamu tidak menyadarinya. Penyihir kecil. Halo. Mari berkenalan lagi. Namaku Juyun. Lu Chenjo.